Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil laporan praktikum botani umum yang berjudul Morfologi Tanaman Kelapa Sawit. Nama Natalia Alua 24030014. Dosen pengampu Salmiyati, MPD, PhD Program Studi Teknologi Pasca Panen. Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia 2024/2025. Latar belakang. Tanaman kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan strategis di Indonesia karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi serta kontribusi besar terhadap sektor agribisnis dan ekspor nasional. Untuk mendukung budidaya yang optimal, pemahaman mengenai morfologi tanaman kelapa sawit sangat penting karena berkaitan erat dengan pertumbuhan, produksi, dan teknik perawatan tanaman tersebut. Morfologi tanaman kelapa sawit mencakup struktur akar, batang, daun, bunga, dan buah. Akar kelapa sawit tergolong akar serabut yang menyebar luas di lapisan tanah atas dan berperan dalam penyerapan air dan unsur hara. Batangnya berbentuk silindris dan tumbuh secara vertikal dengan pola pertumbuhan monokotil tanpa percabangan. Daun kelapa sawit berbentuk menyirip dengan helaian daun kaku dan tajam yang tersusun spiral pada batang, yang juga berfungsi dalam identifikasi umur dan kesehatan tanaman. Bagian bunga dan buah juga merupakan aspek penting dalam studi morfologi karena berhubungan langsung dengan proses reproduksi dan hasil panen. Kelapa sawit bersifat monoecious, artinya satu individu memiliki bunga jantan dan betina yang terpisah dalam satu tanaman. Buahnya tersusun dalam tandan dengan lapisan-lapisan yang kompleks seperti eksokap, kulit, mesokap, sumber minyak utama, dan endokap, batok keras, yang melindungi biji, Elais gunensis Jack. Tujuan praktikum 1. Mengetahui dan mendeskripsikan struktur morfologi tanaman kelapa sawit, termasuk akar, batang, daun, bunga, dan buah. 2. Memahami fungsi masing-masing organ tumbuhan dalam proses pertumbuhan dan reproduksi tanaman kelapa sawit. 3. Mengidentifikasi ciri-ciri khas morfologi kelapa sawit sebagai dasar dalam budidaya dan pengelolaan tanaman secara tepat. Dan berikut adalah hasil pengamatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian batang. Batang kelapa sawit tidak memiliki komponen seperti tanaman dikotil karena kelapa sawit termasuk tanaman monokotil. Oleh karena itu, batangnya tidak memiliki pertumbuhan di antara secara batang silikondir dan relatif selagam dan diameternya tidak tinggi yang dapat mencapai lebih dari 10 meter saat tanaman memasuki usia tua. Fungsi batang kelapa sawit berfungsi sebagai payangga utama yang menopang bertujuan mengangkut air dan filtrasi papan partikel bahan bangunan ringan. Sekian dan terima kasih. Sudah. Baik, saya akan menjelaskan tentang daun pada kelapa sawit. Daun kelapa sawit ini berbentuknya menyirip. Daun kelapa sawit termasuk ke daun majemuk. Pelepah pada daun kelapa sawit ini berwarna hijau, tetapi kalau dia terkena seperti jamuran, dia berwarna seperti oranye atau kekuning-kuningan. Dan daun atau pelepah kelapa sawit juga ada yang berwarna hijau sedikit lebih muda. Terus pelepah daun kelapa sawit ini berfungsi sebagai pakan ternak, pupuk organik, bahan kerajinan, dan bahan untuk pembuatan arang aktif. Lidi pada pelepah kelapa sawit ini juga berfungsi untuk sebagai misalnya pada makanan yang dijual, yaitu sosis-sosis yang digoreng itu fungsinya lidi ini. Jadi daun pelepah kelapa sawit ini multifungsi lah, banyak fungsinya. Terus juga daunnya berbentuk seperti ini, teksturnya seperti ini.
Oke, segitu aja penjelasan dari saya. Terima kasih. Buah kelapa sawit yang matang. Ini warna umumnya berwarna merah jingga cerah hingga kehitaman. Warna ini menandakan kandungan minyak yang tinggi, terutama pada mesokrap atau daging buah maupun di inti atau kernel. Tekstur lebih lunak, mudah dilepas dari tandanya. Ciri fisik, beberapa buah mungkin mulai rontok dari tandanya secara alami. Kelayakan panen ideal untuk dipanen karena menghasilkan rendemen minyak tertinggi. Ini untuk buah kelapa sawit yang matang. Dan untuk buah kelapa sawit yang mentah, warna cenderung oranye pucat, kekuningan atau merah muda, belum menunjukkan warna matang sempurna. Tekstur lebih keras dan kuat menempel pada tandanya. Kandungan minyak rendah karena proses akumulasi minyak belum maksimal. Ciri fisik, belum ada buah yang rontok, tandan masih utuh dan kuat. Kelayakan panen tidak disarankan dipanen karena akan menghasilkan minyak yang sedikit dan kualitasnya rendah. Dan ini untuk buah kelapa sawit yang mentah, contohnya seperti ini. Bunga kelapa sawit adalah bagian reproduksi yang tumbuh di ketiak pelepah daun dan terdiri dari bunga jantan dan betina yang terpisah dalam satu pohon, monoecious. Fungsinya adalah untuk proses perkembangbiakan. Bunga jantan menghasilkan serbuk sari, sementara bunga betina menghasilkan bakal buah. Setelah penyerbukan terjadi, bunga betina akan berkembang menjadi buah kelapa sawit. Akar kelapa sawit adalah akar serabut yang tumbuh dari pangkal batang dan menyebar ke segala arah di dalam tanah tanpa akar tunggang. Fungsinya adalah untuk menyerap air dan unsur hara dari tanah, menopang tanaman agar berdiri kokoh, serta membantu menyimpan cadangan makanan bagi tanaman. Terus juga daunnya berbentuk seperti ini, teksturnya seperti ini. Jadi daun pelepah kelapa sawit ini multifungsi lah. Banyak fungsi. Terus juga daunnya berbentuk seperti ini, teksturnya seperti ini.
Dari semua ini disimpulkan bahwa morfologi tanaman kelapa sawit terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah yang masing-masing memiliki fungsi penting dalam menunjang kehidupan tanaman. Akar menyerap air dan unsur hara, batang menopang tanaman, daun melakukan fotosintesis, bunga sebagai alat reproduksi, dan buah sebagai hasil utama produksi. Pemahaman terhadap struktur morfologi ini sangat penting untuk mendukung keberhasilan budidaya dan peningkatan hasil panen kelapa sawit. Daftar Pustaka Asmi, Rian Dwi, SP, MP, 2021. Budidaya kelapa sawit, Teori dan Praktik Lapangan. Yogyakarta, dipublish. Hendri Ardiansyah, SP, MP, 2020. Morfologi dan Anak Tanaman Perkebunan. Bandung, CV Pustaka Ilmu. Putra, Muhammad Ilham, SP, MSek. 2022. Struktur dan fungsi organ